Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Hai guys, kali ini kita lagi berada di salah satu tempat wisata populer yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ada yang tahu nggak kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Istana Pagaruyung. Nah, nanti kita bakalan review lengkap sampai ke semua lingkungan yang ada di sini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita udah masuk nih guys ke dalam Istana Pagaruyung. Nah, ini kita lagi berada di depannya ya. Ini tampilan Istana depan Pagaruyung. Jadi untuk biaya masuk ke sini itu tiketnya itu 21.000 per orang untuk dewasa ya guys. Nah, jadi kita udah bisa lihat-lihat keindahan dan berjalan-jalan di sekeliling Istana Pagaruyung ini sampai puas ya guys. Nah, ini dia tampilan Istana Pagaruyungnya dari depan, yang terdiri dari 3 lantai ya guys. Nah, nanti kita bakalan masuk ke dalam juga ya. Nah, ini dia yang terdiri dari 3 lantai, dilengkapi dengan gonjongnya khas rumah gadang Minangkabau ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa nanti ada penyewaan pakaian adat Minang yang berada di bawah tangga itu, pintu masuknya ya guys. Jadi nanti kita bisa didandani pakai pakaian Minangkabau dan juga berfoto-foto di sini guys. Nah, jadi ini bakalan seru banget. Nah, sekarang kita udah berada di dalam Istana Pagaruyungnya guys. Ini kita lagi ada di lantai 1 ya. Nah, just for your info, yang kita dapat dari Wikipedia, Pagaruyung ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Aditya Warman, yang merupakan panglima perang Majapahit yang juga keturunan kerajaan Dharmasraya. Jadi Istana Pagaruyung ini terletak di Kecamatan Tanjung Emas, dekat Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, Istana Pagaruyung ini sudah beberapa kali dibangun ya guys, karena yang aslinya itu udah pernah hancur karena perang. Udah ada 2 kali juga kebakaran ya guys, dan ini ya udah yang dibangun yang terakhir kali yang kita kunjungi sekarang ini ya guys. Kemudian Istana Pagaruyung ini dibangun kembali pada tahun 2007 dan sekarang menjadi museum dan objek wisata populer yang terdiri dari 3 lantai, 72 tiang, dan gonjong khas rumah gadang dengan atap melengkung menyerupai tanduk yang terbuat dari 26 ton ijuk aren hitam. Nah, di dalam Istana Pagaruyung ini terdapat banyak replika mebel dan juga artefak antik Minang, guys. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai jenis ukiran-ukiran khas Minangkabau juga. Nah, di setiap sudutnya, setiap dinding-dindingnya kita bisa melihat hiasan yang terdiri dari 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Di sini juga ada replika patung untuk menampilkan contoh dari pakaian adat Minangkabau ya guys. Nah, buat teman-teman yang pengen menggunakan pakaian adat Minangkabau, itu juga ada penyewaannya di sini guys, yang berada di bawah lantai 1 ini, yang pintu masuknya di bawah tangga tadi ya guys. Nah, ini kita lagi ada di jendela menuju menatap keluar atau ke halaman depannya guys. Nah, di sini kita juga bisa sambil wisata sambil belajar sejarah guys, sejarah Minangkabau. Nah, di sini nanti teman-teman bisa juga bertanya karena ada petugas yang standby di sini. Nah, sekarang kita mau naik ke lantai 2. Ini tangganya guys, tangga kayu khas rumah gadang Minangkabau ya guys, karena semuanya itu biasanya terbuat dari kayu. Nah, ini tangganya, kita harus lumayan hati-hati naik ke atas ya. Ini tampilan dari atas. Ini baru tengah-tengah ya guys, tengah-tengah tangga ini. Kita bisa lihat keindahannya ke bawah ya guys.
ukiran khas Minangkabau. Nah, ini kita udah di lantai 2. Kita lihat ke bagian halaman belakangnya, itu di atas bukit ada tulisan Pagaruyungnya guys. Jadi lokasi Istana Pagaruyung ini benar-benar luas ya. Halaman depannya luas, sampai ke belakangnya juga luas banget. Nah, ini tangga untuk menuju ke lantai 3, dan semua bangunannya itu terdiri menampilkan ukiran-ukiran khas Minangkabau ya guys. Semuanya itu ada ukiran-ukiran khas Minangkabau, biar tangganya, dari furniturnya, pokoknya semuanya itu ukiran khas Minangkabau. Dan kita bisa lihat juga ini atapnya itu dari ijuk aren hitam ya guys. Nah, ini kita juga bisa lihat artefak-artefak antik Minang ya. Ini peninggalan-peninggalan sejarah antik Minang. Kita juga nggak tahu ini apa namanya. Karena ini udah peninggalan lama-lama banget ya. Kita juga nggak pernah ketemu ini dari waktu dulu. Nah, ini ada furniture atau mebelnya ya. Nah, lihat full ukiran dari dinding sampai ke loteng-lotengnya. Full ukiran yang indah banget. Dan ukirannya ini semuanya mengandung arti ya guys, yang kalau kita pelajari itu butuh waktu yang panjang banget ya. Nah, ini pemandangan dari lantai 2 ke depan, ke halaman depannya. Indah banget, Masya Allah. Buat teman-teman yang belum pernah ke Pagaruyung, wajib sih datang mengunjungi Istana Pagaruyung ini. Dan jangan lupa kita harus jaga kebersihan ya guys. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh di sini. Kita harus menjaga semua tempat wisata, apalagi tempat-tempat bersejarah seperti ini. Indah banget ya pemandangan dari atas sini. Nah, yang di depan itu adalah Rangkiang ya guys. Jadi ingat lagu nih guys. Rumah gadang nan 9 ruang, Rangkiang baliri di halamannya. Jangan sampai pingsan ya guys denger Mimin nyanyi. Jadi ingat lagu Minangkabau ya. Nah, ini sekarang kita lagi menuju ke dapurnya guys. Nah, ini dia dapur atau kitchen. Ini terdapat di bagian belakang dari rumah gadangnya ya. Dapur atau kitchen. Nah, ini sepertinya ini ruang makannya nih guys. Karena terdapat meja-meja dan juga kursi serta peralatan makan. Nah, ini view ke belakangnya. Nah, ini peralatan-peralatan peninggalan-peninggalannya ya guys. Nah, ini cuma sampel-sampel ya sepertinya. Nah, ini kita dapurnya guys. Ini dia dapurnya. Ada peralatan-peralatan masak zaman dulu. Nah, ini kita belakang ada lemari. Nah, ini tangga untuk menuju keluar bagian belakang. Nah, sekarang kita ada di bagian samping Istana Pagaruyung guys. Nah, ini juga terdapat beberapa rangkiang. Nah, kita mau jalan ke belakang. Kita mau lihat-lihat di bagian belakang ada apa aja sih. Nah, ini adalah yang di depan kita, ini adalah dapur yang tadi kita masuk guys. Nah, buat teman-teman yang mungkin malas berjalan kaki karena lingkungan Istana Pagaruyung ini sangat luas ya. Jadi di sini juga disediakan penyewaan kendaraan listrik seperti motor listrik gitu guys. Jadi teman-teman bisa menggunakan motor listrik untuk berkeliling-keliling Istana Pagaruyung ini. Nah, ini kita masih di bagian belakang Istana Pagaruyung guys. Kita mau lihat ke arah sini itu ada apa ya. Nah, sepertinya di sini ada seperti kolam ya guys. Kita mau lihat kolam apakah ini.
Nah, ternyata sepertinya ini adalah kolam ikan, guys. Nah, yang di depan kita ini namanya adalah Pancuran 7 Tapian Putih Bungsu. Pincuran 7, guys. Jadi pincuran itu adalah tempat mandi atau pancuran ya, guys. Nah, ini yang di depan kita ini adalah kolam ikan. Ikannya banyak banget. Banyak ikannya. Banyak banget ikannya, guys. Ikan mas ya. Asik banget ya sambil ngasih makan ikan. Dan di sini sekitaran sini juga ada yang jual makanan ikan. Jadi kita bisa ngasih makan ikan, guys. Banyak banget, seru banget. Apalagi kalau bawa anak-anak ke sini pasti seru banget ya. Bisa teman-teman menghabiskan liburan sambil belajar sejarah bersama anak-anak tercinta. Jadi berkerumun ikannya, guys. Dikasih makan ya. Nah, itu sampai ke tengah-tengah sana itu disediakan seperti apa ya, beton atau coran atau apalah itu namanya, buat kita bisa jalan-jalan ke tengah-tengah kolamnya, guys, sambil ngasih makan ikan. Nah, yang ini yang tadi yang namanya pincuran atau pancuran itu, guys, aslinya di sini itu bisa keluar air ya kalau pada zaman dulunya itu. Jadi di sini kita bisa mandi. Apalagi kalau sekarang ada airnya, Mimin juga rasanya mau mandi di sini, guys, karena cuacanya panas, rasa seger-seger gitu ya. Nah, gimana teman-teman perjalanan kita ke Istana Bahasa Pagaruyung hari ini? Mungkin buat teman-teman yang bingung mau liburan kemana bersama keluarga dan anak-anak tercinta, Istana Bahasa Pagaruyung ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata populer di Sumatera Barat. Nah, ini dia gerbang utamanya, guys. Itu tampilan dari depannya ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Rizka HA Channel buat dapat pemberitahuan video-video terbaru kita. Jangan lupa saksikan juga video-video kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Beda itu.